Oke, selamat malam, ketemu lagi. Kali ini kita mau bicara soal printer murah terbaik, ya. Kalau teman-teman yang lagi cari printer atau mungkin lagi searching di Google, pasti yang teman-teman yang nggak tahu atau bingung tipe printer apa, biasanya teman-teman pasti akan cari printer murah yang paling baik, ya. Murah di sini artinya harganya relatif murah dan juga dianggapnya itu printernya harus terbaik. Nah, perlu saya garis bawahi di sini adalah sebagai berikut. Semua printer itu pasti bagus, pasti baik, ya. Kalau soal harga murah ini relatif tergantung dari kebutuhan dan juga fiturnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau misalnya yang belum ngerti karena tipe printer itu banyak merek juga dan juga banyak fiturnya. Tapi di sini saya coba ringkas, saya bikin lebih gampang supaya teman-teman yang awam bisa lebih mengerti dengan mudah. Oke. Nah, di sini juga saya coba cek di Google ya. Anggap seperti kita ini yang masih nggak ngerti dan mau cari printer ya, saya ketik aja printer murah di sini. Ya, printer murah. Nah, di sini saya pilih shopping dan si Google ngasih beberapa referensi printer ya. Di sini keluar tipe-tipe printer, ada harganya 175, 495, ada yang 350. Ini Google ngasih beberapa referensi harga itu berdasarkan harga printer yang termurah, tapi ada juga yang barang bekas. Atau juga tipe-tipe printer lama yang sudah nggak update. Artinya kalau dicari printernya udah nggak ada karena mungkin aja itu produk lama udah discontinue, nggak dijual lagi, ya. Nah, nanti teman-teman juga boleh lihat di Google. Di sini teman-teman bisa pilih ada mereknya antara brandnya HP, ya, Canon atau juga Epson. Terus juga bisa dilihat dari penjualnya itu di mana Shopee, Lazada dan lain-lain, ya. Nah, secara garis besar yang teman-teman bisa lihat itu masih agak membingungkan, tapi di sini ya kalau teman-teman lihat di bawah ini dikasih lihat yang range-nya harganya di sini saya tulis sekitar sampai dengan 1 juta. Sampai dengan 1 juta. Jadi kelihatan nih beberapa tipe udah mulai difilter sama Google. Jadi kita juga udah bisa ngelihat kira-kira yang estimasi harganya sampai dengan 1 juta. Ya, misalnya kita bicara soal budget sampai dengan 1 juta, itu tipenya apa aja sih? Di sini teman-teman bisa lihat ada Canon MG2570S, HP 2335 Ink Advantage, ada juga Canon lagi, di sini juga ada printer Canon IP2770 ya. Terus ada Canon E410, ada HP 1216. Nah, ini begini banyak pilihan printer, yang mana yang sesuai ya. Karena yang tadi pada prinsipnya semua printer itu bagus. Ya, printer itu bagus. Jadi saya bikin rangkuman seperti ini, semua printer itu baik dan bagus. Baik dan bagus ya. Nah, kata-kata yang murah dan terbaik ini maksudnya apa? Ini masih terlalu umum atau terlalu general. Jadi kadang-kadang kita harus klarifikasi lebih dalam lagi ya. Menurut saya adalah sebagai berikut, karena printer itu sudah bagus dan baik ya, harga murah kita bisa cari, kita bisa lihat di Google di sini ya, kita tinggal sortir. Nah, sekarang tinggal tipenya atau mereknya atau yang mana yang terbaik. Nah, pengertian saya, menurut versi saya yang terbaik itu adalah satu ya, fiturnya itu sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh yang hanya print aja atau kita butuh yang print scan copy ya. Ini dulu kita lihat nih yang mana yang terbaik. Jadi kita tentukan dulu fitur sesuai dengan kebutuhan kita. Kita cari yang print aja atau yang print scan copy, dan kebutuhan kita itu untuk apa? Printernya buat dipakai di rumahan alias jarang ngeprint, atau buat office, buat online shop, mungkin kita punya usaha fotokopi atau dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa tentukan dulu kebutuhannya dan juga untuk budget dan harganya. Nah, kalau misalnya sekarang enggak lah, saya cuma cari printer yang buat rumahan aja, jarang ngeprint ya, buat WFH, jadi work from home, jadi ngeprintnya juga nggak jarang-jarang. Saya carinya yang termurah
dan juga yang terbaik. Nah, pilihannya apa? Nah, sekarang yang saya harus garis bawahi adalah sebagai berikut. Printer itu perlu tinta untuk bisa mencetak. Ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah yang terbaik itu menurut saya adalah yang biaya cetak operasionalnya, biaya cetak per lembarnya, karena kita butuh tinta, itu saya butuh yang murah. Nah, yang murah itu adalah yang terbaik. Karena fitur kita bisa cari, ya, kita bisa cari fiturnya, harga kita bisa lihat di Google, nanti keluar banyak sekali pilihan harga, atau teman-teman cari di marketplace, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, tinggal disortir aja berdasarkan harga. Tapi yang nggak bisa dikasih tahu adalah yang terbaik atau yang paling efisien atau hemat tintanya, ya. Ini yang tadi saya bilang, printer itu perlu tinta untuk bisa cetak. Nah, di sini yang merupakan jebakan atau yang teman-teman seringkali salah beli printer. Beli printer harganya murah tapi ternyata tidak terbaik, alias tintanya mahal dan boros. Itu yang saya bilang bukan terbaik. Yang terbaik adalah printernya harganya murah dan juga tintanya hemat dan lebih irit. Itu yang menurut saya terbaik, ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, mungkin nggak masalah saya tintanya mahal, ya itu silakan, karena masing-masing punya persepsi, masing-masing punya kemampuan finansial yang berbeda, ya. Tapi kalau menurut saya bilang printer itu terbaik kalau dia punya tinta atau biaya cetaknya itu yang paling ekonomis. Biaya cetak harus ekonomis, murah, lebih murah, ya. Ini yang harus lebih murah. Nah, sekarang saya cuma kasih tips aja, teman-teman. Kalau lihat printer seperti ini, teman-teman pasti bingung, nggak tahu yang mana yang tintanya murah, ya. Karena setiap printer yang dikasih di sini itu cuma harga printernya aja, tapi nggak dikasih tahu berapa harga tintanya dan berapa banyak dia bisa mencetak. Oke, nah jadi sekarang saya kasih informasi aja singkat, ya, supaya teman-teman nggak salah beli lagi dan juga nggak usah bingung carinya. Printer yang harga di bawah 1 juta, yang murah dan terbaik itu pilihannya cuma 2 merek, yaitu HP dan Canon. Nah, kata kuncinya adalah yang versi cartridge tinta hemat, teman-teman harus beli yang namanya atau pilih yang namanya HP Ink Advantage, ya, atau Canon Ink Efficient E-Series. Nah, teman-teman pilihnya yang ini, HP Ink Advantage dan Canon Ink Efficient E-Series. Artinya apa? Kita pilih printer yang biaya cetaknya ekonomis dan lebih murah. Nah, teman-teman tinggal lihat di sini sebagai contoh, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan Ink Advantage. Oke, ini berarti versi cartridge tinta hemat. Ini juga Ink Advantage. Oke. Kalau yang ini Canon MG2570 tidak ada kata-kata Ink Efficient atau E series, ya, ada kodenya depannya E. Ini berarti dia bukan. Nah, sekarang kita lihat lagi Canon IP2770, ini juga bukan. Artinya yang bukan Ink Advantage atau bukan Canon Ink Efficient itu artinya cartridge tinta mahal dan boros, ya. Tintanya mahal dan boros. Nanti kalau teman-teman mau tahu berapa sih perbedaannya, silakan komen, nanti saya kasih perbedaannya. Teman-teman tinggal tanya aja tipe printer apa dibandingkan dengan tipe printer apa. Nanti saya kasih tahu tipenya supaya teman-teman juga bisa belajar dan juga bisa tahu cara berhitung yang mana printer yang cartridge tintanya itu hemat dan murah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini, ya. Kalau tadi teman-teman lihat ini juga ada lagi Canon IP, ini juga bukan bukan Canon Ink Efficient, jadi dia bukan versi tinta murah. Nah, kalau teman-teman ketemu ini Canon printer E410, ya. Nih, ada kode E, ini adalah versi Canon yang cartridge tintanya hemat dan murah. Nah, ini teman-teman boleh pilih. Ini juga sama E410, pokoknya depannya dia ada E, ekonomis. Kalau HP depannya ada kata-kata Ink Advantage. Itu artinya versi cartridge tinta hemat. Ya. Caranya gampang, cuma itu aja untuk printer yang teman-teman mau beli atau cari, ya. Pilih yang hemat, cartridge tintanya lebih hemat, lebih murah sampai dengan 40%.
Ya, hati-hati karena sekarang banyak printer yang jebakan. Artinya beli printer itu cartridge tintanya mahal sekali dan boros. Hampir sama kita beli printer baru. Itu yang saya nggak mau terjadi. Oke, nah itu aja yang saya bisa sharing. Artinya kalau kita mau cari printer yang murah dan terbaik ini adalah biaya operasionalnya juga murah. Jadi selain harga printernya murah, terjangkau, biaya operasionalnya juga murah. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Dan untuk mendukung channel ini, jika ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip, dibiarinin aja iklannya berjalan sampai habis. Dan saya juga tunggu komentar atau mungkin ada informasi yang lebih baik atau mungkin bisa dikoreksi, silakan. Atau yang ada yang mau tanya juga silakan, supaya kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.